Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Xiaomi Redmi 12, produk terbaru dari Xiaomi yang dijual dengan harga 2,2 juta. Dan kebetulan saya sudah pegang HP ini selama 2 minggu. Jadi di video kali ini aku mau share ke kalian kira-kira HP ini memuaskan atau tidak untuk penggunaan sehari-hari, serta apa saja suka dan dukanya. So buat kamu yang mau beli, pastikan tonton videonya sampai akhir supaya tidak salah pilih. Dan untuk poin yang pertama, dari segi desain di sini saya cukup suka karena HP ini memiliki tampilan yang mewah. Mulai dari bentuk bodi yang tipis, setup kamera, hingga finishing warnanya. Dan yang bikin spesial, untuk cover belakangnya HP ini menggunakan bahan glasses atau kaca, jadi kesan premium sangat terasa. Ditambah untuk konsep layar yang digunakan sudah punch-hole display, jadi tidak hanya mewah dari belakang tapi juga bagus dari depan. Di sini yang perlu kamu garis bawahi ada 3 poin. Yang pertama, dimensi bodinya lumayan bongsor, jadi walaupun tipis tapi tidak kompak saat digenggam. Lalu yang kedua, untuk slot SIM tray yang digunakan hanya dual slot atau hybrid. Alhasil harus ada yang mengalah salah satu, mau pakai dual SIM sekaligus atau satu SIM dan satu micro SD. Sedangkan yang ketiga, untuk speaker outputnya HP ini hanya dibekali dengan single speaker atau mono, jadi kualitas suara yang dihasilkan tergolong standar saja. Lanjut ke bagian layar, di sini masih sama persis dengan Redmi 10 pendahulunya. Menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi Full HD Plus, refresh rate 90 Hz. Yang dimana untuk harga 2 jutaan kualitasnya sudah cukup memuaskan karena nyaman saat digunakan berbagai kebutuhan. Dan dari apa yang saya rasakan, untuk sentuhan layarnya juga cukup responsif, baik hanya sekedar scroll sosmed atau main game. Tapi yang perlu kamu garis bawahi di sini ada 1 poin, yaitu tingkat kecerahan layarnya hanya di angka 550 nits, bukan yang paling tinggi di kelasnya. Jadi saat di outdoor layarnya tidak terlalu terang dan kita harus atur kecerahannya di level 100% baru nyaman untuk digunakan. Pindah ke bagian spesifikasi. Buat kamu yang belum tahu, HP ini sudah dibekali dengan kapasitas memori yang super besar, 8/256 GB. Ada juga varian 8/128 GB yang dijual dengan harga 2 juta. Di sini untuk kapasitas memorinya saya no comment karena sudah cukup besar untuk kelas harganya dan mampu menyimpan banyak file atau aplikasi. Tapi yang perlu digarisbawahi, untuk chipset yang digunakan masih MediaTek Helio G88 octa-core 2,0 GHz fabrikasi 12 nanometer. Sama seperti Redmi 10 pendahulunya, yang hanya mampu menghasilkan skor Antutu di angka 260 ribuan, bukan yang paling tinggi di kelasnya. Selain itu, untuk urusan sensor di sini juga masih sama dengan Redmi 10 sebelumnya. Seperti sensor giroskop masih menggunakan virtual gyro, dan buat kamu yang butuh sensor NFC di HP ini tidak ada. Jadi bisa dibilang dari segi dapur pacu yang di-upgrade hanya kapasitas memorinya saja yang lebih besar. Kalau untuk selebihnya masih sama persis dengan Xiaomi Redmi 10. Sedangkan untuk urusan performa dari penggunaan yang saya lakukan seperti scrolling sosmed, nonton film, atau sekedar belanja online, HP ini sudah cukup bisa diandalkan. Lalu untuk performa gamingnya digunakan buat main Mobile Legends, mampu menjalankan game dengan baik. Di set yang grafik bisa sampai high, dengan frame rate juga hingga high. Dari apa yang saya rasakan, main lebih dari 3 permainan, gameplaynya cukup lancar. Kendala yang saya temukan hanya frame drop di awal permainan, tapi masih cukup wajar karena seri chipset yang digunakan bukan yang paling gahar di kelasnya. Pokoknya yang jelas selama didukung dengan jaringan bagus, untuk game yang satu ini sudah mampu dilibas habis. Lalu digunakan buat main game yang lebih berat seperti PUBG Mobile, HP ini juga mampu menjalankan game dengan baik. Bukan yang paling playable tapi masih cukup oke untuk dimainkan. Dan yang saya suka, untuk sensor giroskopnya sudah lumayan responsif, tidak yang sampai delay parah walaupun masih menggunakan virtual gyro. Mungkin yang perlu diperhatikan, untuk suhunya di sini lumayan cepat naik. Saya coba 1 kali permainan dengan durasi 50 menit, suhunya ada di angka 38 sampai 39 derajat. Namun yang jelas untuk urusan performa, kalau hanya untuk penggunaan casual dan gaming tipis-tipis, HP ini sudah bisa diandalkan. Tapi kalau untuk penggunaan full gaming di sini kurang cocok karena balik lagi sesuai dengan seri chipset yang digunakan, bukan yang paling gahar di kelasnya. Lalu untuk sektor baterai, Redmi 12 memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 22,5 Watt, sama seperti Xiaomi Redmi 10. Dan setelah saya coba di sini butuh waktu sekitar 2 jam 36 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%, tidak bisa dibilang ngebut.
Sedangkan untuk daya tahan baterainya digunakan buat nonton YouTube selama 2 jam dengan jaringan WiFi berkurang 12%. Buat main Mobile Legends selama 40 menit berkurang 9%. Dan buat main PUBG Mobile selama 50 menit berkurang 13%. Bukan tipikal yang awet banget karena masih menggunakan angka fabrikasi 12 nanometer. Bahkan saya tes menggunakan PC Mark hanya dapat di angka 11 jam 6 menit. Tapi kalau kamu tanya bisa diandalkan untuk seharian atau tidak, baliknya tergantung penggunaan masing-masing saja. Di sini yang jelas untuk sektor baterai tidak ada yang di-upgrade dari seri sebelumnya. Lanjut untuk operating system, HP ini berjalan di Android 13, basis MIUI 14. Dan selama penggunaan yang saya lakukan, OS-nya sudah berjalan dengan baik, tidak ada kendala yang berarti. Malah kalau saya pribadi, untuk tampilan UI-nya jujur cukup suka, karena terlihat simpel dan kekinian. Apalagi pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Dan untuk fitur yang disediakan, kamu tidak usah khawatir, karena fitur yang ada di HP ini juga banyak. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, screen mirroring, dan mode game turbo sudah tentu ada. Pokoknya paket lengkap. Tapi yang sedikit disayangkan dari segi dapur pacu di sini masih sama persis dengan Xiaomi Redmi 10 pendahulunya. Dan yang di-upgrade hanya kapasitas memorinya saja yang lebih besar. Untuk harga 2 jutaan, apa yang ditawarkan sih sudah lumayan, hanya saja tidak ada yang begitu spesial. Dan sekarang untuk kameranya, HP ini dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera makro, dan 8 megapiksel kamera ultrawide. Untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel. Di sini untuk sektor kamera merupakan poin yang paling standar dari HP ini. Karena yang pertama, megapiksel yang digunakan masih sama seperti Redmi 10 sebelumnya, tidak ada yang di-upgrade. Lalu yang kedua, untuk fitur kamera yang ditawarkan tidak banyak. Selain foto dan video, hanya ada video selang waktu, foto potret, foto makro, dan foto mode malam. Bahkan menu fitur lainnya atau selengkapnya di sini tidak ada. Dan yang pasti, untuk perekaman videonya belum dilengkapi dengan Ultra Stable Video atau AIS. Sedangkan kalau untuk jepretan fotonya, saat di indoor, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus. Gambarnya terlihat jelas dan tajam. Untuk saturasi warna dan tingkat kecerahannya juga cukup balance, baik foto menggunakan kamera belakang maupun depan. Lalu saat foto di outdoor, untuk kamera belakang, gambar yang dihasilkan juga sudah lumayan. Walaupun untuk saturasi warnanya bukan tipikal yang ngejreng dan cenderung kuning. Tapi kalau untuk foto selfie-nya jujur kurang memuaskan menurut saya, terutama di bagian saturasi warnanya yang kurang hidup. Beda jauh jika dibandingkan dengan saat foto di indoor. Jadi bisa dipastikan kurang cocok buat kamu yang hobi selfie. Sedangkan saat foto menggunakan mode malam, hasilnya juga biasa saja, karena gambar yang dihasilkan tidak lebih terang dibandingkan menggunakan mode auto. Jadi bisa dibilang untuk urusan foto di HP ini tidak ada yang spesial, karena gambar yang dihasilkan hanya di tingkatan standar saja, baik kamera belakang maupun depan. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Xiaomi Redmi 12 di outdoor dengan kondisi cahaya lebih dari cukup. Di sini untuk resolusi, HP ini hanya bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second. Dari hasil berikut, untuk kualitas videonya ternyata sudah lumayan untuk merek sekelas Xiaomi. Tidak bisa dibilang bagus banget, tapi juga tidak terlalu mengecewakan. Dan yang pasti, videonya lebih bagus jika dibandingkan dengan Xiaomi Redmi 10 sebelumnya. Kamu juga bisa nilai dan koreksi dari hasil video berikut ini. Dan itulah tadi pengalaman saya selama bareng Xiaomi Redmi 12. Dari semua poin yang sudah kita bahas, kalau ditanya apakah HP ini bagus atau tidak, jawabannya sudah bagus dan cukup menarik untuk dilirik. Terutama buat kamu yang tidak terlalu neko-neko atau hanya untuk penggunaan kasual dan gaming tipis-tipis. Suka dengan tampilan yang mewah dan kapasitas memorinya besar. Di sini yang perlu jadi catatan atau dukanya ada 3 poin. Yang pertama, chipsetnya kurang gahar, khususnya buat kamu yang hobi main game berat. Tapi kalau hanya untuk penggunaan kasual sudah lebih dari cukup. Lalu yang kedua, hasil kameranya biasa saja, terutama saat di outdoor. Dan yang ketiga, jumlah sensornya kurang lengkap. Tapi kalau kamu punya pendapat lain tentang Redmi 12 ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Pokoknya yang paling penting tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kamu buat apa. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.